Dulu amunisinya. Wow. Kak Aci, kita akan bincang inspirasi bersama Kak Azriani Agustin. Oke, sebentar. Halo, selamat sore Sobat Q. Ya udah pada nggak sabar ya ikutan bincang inspirasi sore hari ini. Aduh, nyocok nih sedotannya. Ya. Halo, selamat sore. Selamat datang Kak Aci. Halo, selamat datang. Gimana Halo. kabarnya Kak Aci? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, ini mungkin sambil nunggu Sobat Q. Jadi kalau di SQ ini kita menyebut teman-teman kita ini Sobat Q, Kak Aji. Nah, jadi nanti, Wah, ya, sobat-sobat Q semua. iya. Jadi ini sembari menunggu Sobat Q berkumpul, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu aja. Mungkin Kak Aci bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo sobat Q semuanya. Perkenalkan nama Aq, Iya. Azri Augustin Suciati. Boleh panggil Mbak Aci. Nah, saya psikolog yang selama 10 tahun ini berpraktik di Biro Psikologi Intuisi dan juga di Halodoc. Nah, jadi nanti kalau ada yang mau curhat-curhat, boleh tuh. Iya. Nah, Terima kasih Kak itu. Aci. Nah, mungkin dari saya sendiri juga perkenalan. Sebelumnya perkenalkan, di sini Minkyu, panggil saja Riri. Nah, di sini Riri akan memandu untuk acara bincang inspirasi sore hari ini bersama Kak Aji. Sebelumnya, untuk mengawali acara pada sore hari ini, mari kita buka dengan Bismillah dan doa masing-masing. Semoga acara berjalan lancar. Nah, mungkin udah cukup ramai nih ya Sobat Q berkumpul. Mungkin bisa langsung kita mulai aja ya Kak Aji ya. Boleh, boleh. Sebelumnya nih kan untuk tema yang diangkat kan dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia nih ya Kak Aji besok Senin. Nah dari SQ mengadakan bincang inspirasi mengangkat mengenai kesehatan mental, fokusnya lebih ke how to be mentally happy gitu. Jadi sebenarnya apa sih definisi bahagia dari segi psikologis, kemudian apakah ketika kita sudah bahagia ini kita sudah mencapai kesehatan dari segi mental atau seperti apa, nanti mungkin dari Kak Aci bisa langsung menjelaskan gitu ya sebagai psikolog seperti itu. Oke. Nah, ya benar banget Riri. Sekarang ini memang banyak orang yang kemudian mencari bahagia gitu ya. Iya. Istilahnya tuh kayak, aduh aku tuh pengen happy, aku tuh pengen seneng gitu ya. Kadang-kadang orang yang mempunyai uang banyak pun belum tentu menjamin bahagia loh, Ri, ternyata. Oh gitu. Oh iya Nah, ya. jadi memang bahagia itu agak sulit ya didefinisikan secara general gitu. Sama kayak rasa manis nih. Nah, rasa manisnya SQ itu kalau kita deskripsikan kayak gimana kan susah ya. Karena itu Iya. kan rasa. Sama seperti rasa asin, kemudian rasa-rasa yang lain, itu tuh kadang-kadang kita sulit untuk bisa mendeskripsikan. Apalagi mungkin menurut Riri bahagianya apa, menurutku berbeda gitu. Nah, jadi teman-teman, Sobat Q semuanya, bahagia itu adalah pengalaman personal masing-masing orang. Ketika dia memaknai peristiwa kehidupannya, kemudian apa-apa saja yang ada di sekitarnya itu dengan rasa cukup, gitu, Oh. dengan kepuasan. Jadi masing-masing orang akan berbeda ya. Kalau kemudian kadang-kadang kita melihat nih, oh Riri kayaknya di Instagram kayaknya seru banget nih, kayaknya dia happy banget gitu ya. Kok aku enggak ya gitu, kok aku enggak ya, kok aku masih begini. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk menjauh dari rasa bahagia. Nah, kenapa? Karena kita membanding-bandingkan tuh. Kayak lagunya Pharrell ya, nah, kita membanding-bandingkan nih kondisi kita dengan kondisi Iya. orang lain yang jelas-jelas akan berbeda, Ri. Jadi memang bahagia itu adalah pengalaman personal masing-masing orang.
sebetulnya semua emosi ya, semua emosi itu adalah pengalaman personal masing-masing orang, di mana satu dengan yang lainnya bisa saja memberikan makna dengan berbeda. Ketika kita merasa cukup, ketika kita merasa puas, nah di situ sebetulnya kita cukup bisa katakan, oh ya aku cukup bahagia nih saat ini, gitu Ri. Nah, berarti emang persepsi bahagia setiap orang memang beda-beda ya Kak Aji ya? Yes, benar. Jadi mungkin bagi si A bahagianya seperti apa, bagi si B bahagianya berbeda lagi gitu. Dan nggak apa-apa ya Sobat Q semuanya. Sama seperti varian rasanya SQ, kan beda-beda tuh. Beda-beda. Nah, beda-beda. Ada yang suka yang apa, ada yang suka yang mana gitu. Tuh sah-sah aja gitu, karena preferensinya kan berbeda juga. Kalau dari, kan setiap orang beda-beda nih ya definisi bahagianya. Kadang ada juga dari dirinya sendiri kurang tahu gitu, bahagianya dia sendiri itu seperti apa sih, kapan dia bisa mencapai bahagia, atau mungkin sebenarnya dia sudah mencapai di titik bahagia tapi tidak menyadarinya gitu Kak. Itu gimana? Nah, memang gini ya, kadang-kadang kita itu tolok ukurnya masih keluar diri kita nih. Jadi seolah-olah ada standar khusus di mana kita baru dikatakan bahagia ketika mencapai sesuatu. Pernah nggak Riri ngerasa kayak, kayaknya aku baru bahagia kalau gajian? Atau, aku bahagia kalau misalnya punya pacar yang ganteng misalnya gitu. Atau apa gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita itu terjebak dengan meletakkan standar sesuatu terhadap emosi yang kita rasakan. Gitu. Oh, aku baru happy ketika begini, aku baru happy ketika begitu. Padahal coba ditarik lagi. Nah, sebenarnya apa-apa yang kita punya dan kemudian kita merasa itu cukup, nah itu pun bisa juga menjadi definisi menjadi bahagia versi kita nih. Gitu. Nah, jadi akan membuat kita jadi terjerumus ke dalam standar-standar ketika kita mengikuti yang ada di luar terus gitu. Oke, berarti kalau definisi bahagia itu sederhana, sebenarnya benar ya Kak Aci ya? Cuma bahagianya nggak perlu susah-susah ya sebenarnya. Iya. Oh, seperti itu. Cuma gimana sih caranya kita menyadari gitu untuk seperti bahagia itu sederhana ya. Kadang ada setiap orang yang mungkin tingkat kepuasannya jauh gitu, berbeda dengan orang lain yang mungkin misalnya nonton hujan aja udah bahagia gitu. Nah, gimana caranya untuk orang yang mungkin merasa kurang puas ini untuk menyadari bahwa untuk menurunkan ekspektasinya atau seperti apa sih supaya dia itu lebih mudah bahagia, karena kan terkadang orang tuh hidupnya udah sulit dibuat makin sulit gitu ya. Jadi sebenarnya udah benar banget ya. Cukup, iya, tapi masih kurang gitu. Itu gimana Kak Aji? Iya. Nah, kita memang perlu latihan untuk merasa cukup ya, Ri. Kadang-kadang memang yang sudah kita miliki itu kayak nggak ada artinya karena kita masih kejar terus apa yang pengen kita dapatkan gitu. Jadi teman-teman boleh coba menyadari yang ada di sekitarmu dulu gitu. Misalnya dari sensasi fisikmu, dari panca indramu, itu yang kemudian coba disadari. Bahwa ternyata dengan aku masih bisa bernafas dengan gratis, itu cukup membuatku jadi happy nih gitu. Nah, sebenarnya emosi bahagia itu kan diproses di otak ya. Semua emosi itu kan diproses di otak. Nah, nanti wujud emosi itu akan kerasa di tubuh kita nih. Jadi kalau kita sedih itu secara otomatis kita keluar air mata. Kemudian kalau kita was-was, kita akan langsung deg-degan gitu. Nah, teman-teman kalau mau mencoba menyadari bahagia atau emosi apapun, coba sadarin dulu sensasi fisiknya. Jadi, nanti mungkin teman-teman akan mulai bisa notice gitu ya. Oh, kalau di sini tuh rasanya kayak penuh gitu ya. Penuh tapi yang dalam konotasi positif. Kayak misalnya tuh rasanya penuh gitu ya. Kemudian rasanya kayak bibirku tuh pengen merekah gitu. Kemudian misalnya rasanya tuh hangat gitu ya. Nah, sensasi-sensasi itu bisa menjadi tolok ukur kebahagiaan seseorang. Nah, tapi balik lagi ya teman-teman, masing-masing beda.
Jadi tidak apa-apa untuk mulai latihan menyadari lagi sensasi fisikku tuh kayak gimana sih. Kalau aku happy tuh, oh ternyata rasanya hangat nih. Kemudian kayak energinya tuh melimpah gitu ya. Tapi kalau aku lagi takut tuh rasanya kayak deg-degan, kemudian gemeter atau apa. Nah itu yang perlu disadarin sebenarnya. Oh, gitu. Ini mungkin Sobat Q bisa kalau mau tanya-tanya bisa langsung komentar aja. Nah kebetulan barusan ada nih Sobat Q yang tanya ketika menjalani hari itu rasanya bahagia banget. Mungkin main sama teman-teman, having fun gitu. Kemudian ketika pulang itu terasa apa tiba-tiba nangis gitu. Nah itu sebenarnya apakah ketika keluar dengan teman-teman itu bahagianya itu sekedar main coping saja atau mungkin sebenarnya dia emang bahagia tapi ada perubahan mood seperti itu. Oke. Nah, teman-teman ada beberapa hal yang mau aku sampaikan ya berkaitan dengan mood kita. Nah, boleh nih Sobat Kim catat nih. Yang pertama, mood itu tidak bisa stagnan, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita punya persepsi bahwa oh aku itu harus bahagia terus. Oh itu susah sekali Riri. Karena kita pasti akan merasakan satu momen mungkin kita ngerasa sedih, mungkin kita ngerasa kecewa, mungkin kita ngerasa takut dan itu manusiawi, wajar banget gitu ya. Jadi mood kita itu memang akan naik turun gitu. Tetapi kalau kita gambar dengan kurva normal gitu ya, tidak terlalu ekstrim, Ri. Jadi misalnya kita bahagia, yang berlebih itu juga tanda masalah kesehatan mental loh. Oh. Misalnya kita rasanya kayak, aduh happy banget, kayak pengen jingkrak-jingkrak terus misalnya. Kemudian energinya nggak habis-habis, sampai nggak bisa tidur, idenya banyak, kemudian melakukan aktivitas yang mungkin di luar dari biasanya. Misalnya, dan beresiko. Misalnya kita tuh nggak bisa berenang, tapi kita diajakin teman untuk diving, ayo aja. Nah, karena kita saking happy-nya. Nah, hati-hati, kalau mood-nya juga naik, ekstrim sekali, atau kemudian turun, ekstrim sekali, sampai kemudian kita misalnya ya, nggak bisa tidur karena pikiran-pikirannya ke masa lalu terus, atau kemudian kita nangis terus, atau kemudian kita ada pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup, nah itu yang menjadi warning sign, teman-teman. Tapi sepanjang, oh kok kayaknya jadi sedih ya, tadi habis ketemu teman-teman terus balik kok agak sedih gitu. Tapi nanti balik lagi seperti sedia kala itu masih wajar. Ya. Nah, jadi kemudian yang kedua, tadi kan mood itu bisa naik turun ya, asalkan tidak ekstrim, itu masih oke. Yang kedua, mood itu atau emosi biasanya adalah reaksi dari apa yang kita pikirkan terhadap situasi yang ada di lingkungan. Misalnya nih, misalnya kita dapat kiriman sesuatu gitu ya, terus kita berpikir bahwa oh ini ada yang sayang sama aku nih, kita jadi happy. Nah, tapi ada juga yang kita dapat kiriman, kita dapat paket, tapi pikiran kita udah curiga. Aduh, jangan-jangan ini isinya apa? Jangan-jangan apa? Kayak gitu kan? Lalu kemudian emosinya jadi was-was. Nah, padahal stimulusnya sama atau peristiwanya sama. Hanya pikir dengan cara yang berbeda sehingga mengakibatkan emosi kita berbeda. Maka tadi coba deh, habis sama teman-teman, happy, terus balik, kok terus aku jadi sedih ya, kenapa ya? Coba cek pikirannya, apa yang dipikirkan? Gitu. Nah, itu yang butuh disadarin dulu, Ri. Apa yang kita pikirin itu. Berarti emang dari dalam diri kita ya, untuk kenapa tiba-tiba moodnya, kan mood memang berubah-berubah ya tadi kata Kak Aji. Iya, jadi kita mesti cek dulu apa yang kita pikirin nih terhadap situasi gitu. Itu kan yang berefek ke emosi kita, ke mood kita, happy atau emosi yang lain gitu. Oh, berarti mungkin nggak sih Kak Aci kalau misalnya nih ketika kita lagi main sama teman-teman rasanya bahagia gitu, kemudian ketika pulang kan misalnya terasa sedih gitu, apa mungkin ketika main sama teman-teman itu tiba-tiba ada emosi bahagia yang terlalu berlebihan sehingga sebenarnya
capek nih untuk bersosialisasi, tapi kemudian bersosialisasi dan ya udah jadi bahagia, tapi itu sugesti pikirannya dia gitu. Jadi sehingga ketika pulang tuh rasanya sedih. Ada banyak faktor ya sebenarnya kenapa kemudian kita terus jadi sedih. Yang pertama mungkin memang energi kita udah habis gitu kan bersama teman-teman, mungkin ngobrol dalam durasi yang panjang, atau mungkin aktivitas fisik yang lain yang kita jadi capek, sehingga kemudian ketika balik lalu energinya udah habis. Jadi rasanya seperti sedih gitu. Nah, lalu mungkin yang lain juga bisa dari apa yang kita pikirin. Aduh, nanti baru bisa ketemu teman-teman sebulan lagi. Nah, situ bisa menimbulkan sedih. Tapi apakah ketika ketemu sama teman-teman kita beneran happy atau kita pura-pura happy dalam tanda kutip? Nah, itu bisa kita jawab sendiri nih. Beneran aku enjoy apa enggak? Gitu. Beneran ada rasa kayak penuh tadi, kemudian rasa hangat, kemudian kita kayak pengen senyum, sumringah gitu tuh ada beneran, atau kita hanya faking, atau kita hanya kayak oh ya udah deh karena teman-temanku ada candaan ya udah aku ketawa aja, padahal sebenarnya di dalam sini juga rasanya nggak enak gitu. Ada rasa sesek, ada rasa nggak nyaman. Nah, kalau yang seperti itu berarti mungkin memang butuh kita kelola ya emosi-emosi yang kita rasakan itu. Gitu. Kemudian kalau misalnya nih, case-nya masih yang sama seperti tadi ya, ketika main sama teman-teman nih, bahagia itu mungkin nggak sih orang tersebut itu sebenarnya nggak happy, tapi saking mengsugestinya dirinya sendiri untuk bahagia sampai lupa kalau dia itu sebenarnya nggak bahagia. Bisa aja sih sebenarnya. Kalau kita lihat dari terapi gitu ya, kita lihat ada terapi di psikologi itu namanya terapi tertawa. Nah, yang dilakukan jadi kita dalam kelompok gitu, kemudian ada instrukturnya yang meminta untuk ketawa, dan mungkin dia ketawa juga. Lalu di dalam kelompok itu juga mungkin awalnya ya hanya untuk sosial gitu ya, karena disuruh ketawa ya udah deh ketawa aja gitu. Kemudian teman-temannya yang lain juga ikut ketawa. Nah, kadang-kadang kita melihat orang lain tertawa itu juga akan menstimulasi kita, juga memunculkan emosi itu gitu. Jadi bisa dipancing dari melihat situasi yang ada di sekitar gitu. Nah, kalau vibes-nya udah dapet, awalnya kita pura-pura tuh, mungkin bisa sebenarnya kita ngetawain teman kita yang ketawa gitu. Jadi kita ikut happy juga. Jadi jatuhnya sebenarnya mungkin yang sebelumnya nggak bahagia beneran jadi terstimulus untuk bahagia beneran gitu ya. Yes, bisa. Itu juga bisa terjadi, Ri. Oh gitu. Berarti kalau ada sebutan ketawa nular tuh emang beneran nular ya berarti ya? Nular. bisa. Emang kalau untuk definisi bahagia sendiri emang susah ya didefinisikan secara umum, karena emang kembali lagi ke setiap orangnya bahagianya itu seperti apa gitu ya Kak Aji. Beda-beda biasanya. Kalau ini nih, bahagia ini, misal kita sudah bahagia nih, apakah sebenarnya kita sehat mental nggak sih? Atau mungkin bahagia ini bukan salah satu kriteria kita sudah mencapai sehat dari segi mental, Kak Aji? Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang sehat mental, itu tidak melulu kita harus happy terus, gitu. Nah, jadi malah justru menjadi diri yang sadar terhadap apapun emosi yang muncul. Kalau kemudian kita hanya meletakkan fokus kita ke aku pengen happy, kemudian emosi yang lain itu tidak boleh hadir, sebenarnya itu nggak sehat juga, Ri. Nah, jadi sehat mental itu kalau kita bisa kenal potensi diri. Ya, jadi kita tahu nih kelebihanku apa, kekuranganku apa, misalnya gitu. Oh, aku itu orang yang mau membantu temanku, misalnya. Oh, aku ini orang yang ramah. Oh, aku ini orang yang begini begitu gitu. Itu tolak ukur sehat mental. Nah, yang kedua, ketika kita bisa mengatasi stres sehari-hari. Jadi kita cukup bisa mengatasi kondisi-kondisi stresor yang ada di sekitar kita dalam keseharian gitu. Misalnya
udah akhir bulan nih, kiriman belum datang dari orang tua. Aduh, gimana nih? Oh, oke deh, aku berarti perlu menghemat belanjaku. Aku perlu masak dibandingkan beli dan lain sebagainya. Aku pakai promo untuk jajan misalnya gitu kan. Nah, bisa mengatasi stres sehari-hari. Jadi itu sebenarnya juga menjadi salah satu tolok ukur kita sehat secara mental gitu. Kemudian kita juga mampu berperan aktif di masyarakat. Nah, ini juga menjadi salah satu tolok ukur sehat mental. Bukan berarti kita harus bisa jadi ketua gitu ya, atau menjadi yang top gitu ya, tapi kita bisa berperan dalam keseharian. Misalnya sebagai kakak, sebagai adik, bisa saling membantu. Kemudian aktivitas keseharian itu masih bisa dilakukan gitu. Itu sebenarnya juga tolak ukur sehat mental. Dan yang keempat, kita cukup bisa produktif. Nah, produktif di sini tidak harus kerja, tapi misalnya kita bisa memanfaatkan waktu kita itu dengan cukup baik untuk berkegiatan. Ya, misalnya mahasiswa, ya beneran kita bisa mengerjakan tugas, kita bisa ikut ujian, kita bisa kerja kelompok, dan itu selesai. Nah, itu sebenarnya menjadi tolak ukur sehat mental. Nah, di 4 kriteria itu nggak ada tentang bahagia. Oh iya iya benar. Nah, Jadi bahagia jadi juga itu. sebenarnya nggak selalu harus bahagia gitu ya. Tidak harus selalu bahagia, gitu. Jadi kita perlu menerima semua emosi, cuman memang bahagia kan efeknya menyenangkan ya, Ri. Iya. Makanya terus kita pengen gitu kan, dan nggak apa-apa untuk mencoba untuk mencari kebahagiaan, itu juga nggak salah kok. Oh iya. Iya, mengenai 4 kriteria tadi nih kan juga bahagia sebenarnya nggak masuk ke dalam kriteria sehat mental ya. Cuma terkadang orang itu merasa, aduh kalau aku belum bahagia, rasanya kayak sakit mental gitu mungkin ya orang zaman sekarang kayak, aduh kenapa aku sedih terus, marah terus, apakah aku sebenarnya punya penyakit mental seperti itu. Nah, gimana sih Kak Aci caranya supaya apa ya menyadari diri sendiri kalau sebenarnya sedih itu nggak apa-apa, marah itu nggak apa-apa gitu. Nah, sedih itu juga boleh ya, Sobat Q. Kalau misalnya kita ngerasa sedih, kemudian kita menangis, itu hal yang alamiah. Itu wajar. Sama seperti kita haus, terus kita minum. Iya. Itu sama sebenarnya. Nah, cuman kalau misalnya kita mau coba cek nih, aku nih sebenarnya sedihku tuh masih wajar nggak sih? Gitu kan pertanyaannya ya, Ria, teman-teman, Sobat Q semuanya kan biasanya bertanya kayak gitu. Nah, coba cek di rentang waktu 14 hari. Kalau misalnya sedihku itu terus-menerus ada dalam waktu 14 hari, sedih terus tuh, nggak ada yang pause gitu ya sedihnya, maka itu bisa menjadi salah satu warning sign teman-teman. Ya, jadi kalau menetap 14 hari, kemudian mungkin ada situasi di mana kita hilang minat, udah nggak minat ngapa-ngapa gitu ya, mau berangkat kuliah juga males, mau kerja juga males gitu. Minat yang lain pun juga kita nggak ada keinginan untuk melakukan. Dan kemudian mungkin bisa jadi ada kelelahan fisik, nggak ngapa-ngapain kok capek ya gitu. Tapi itu dalam kurun waktu 14 hari harus menetap. Kalau baru 1 atau 2 hari, nah mungkin itu belum menjadi gangguan mental yang serius yang butuh segera ditangani gitu ya. Nah, itu batasannya. Jadi sebenarnya ada tolak ukur tersendirinya ya Kak ya. Karena kadang kan kalau lihat di sosial media nih kan banyak yang self diagnose kayak, aduh seminggu ini rasanya berat banget seperti itu ya. Ternyata ada tolak ukurnya sendiri ya Kak Aji. Iya betul. Kalau misalnya nih dalam 14 hari itu benar-benar mengalami yang kesedihan terus-menerus, kemudian rasanya nggak ada celah gitu untuk bahagia, untuk bangkit dari kesedihan itu, apa yang harus dilakukan Kak Aji? Nah, kalau teman-teman udah mulai ngerasa, aduh ini kok udah seminggu lebih ya, aku nggak happy gitu.
katakanlah misalnya udah 8 hari atau 9 hari. Nah, segera ubah beberapa hal. Misalnya tadinya kita bangun siang. Nah, coba ubah bangun lebih pagi. Kemudian misalnya kita pikirannya ke masa lalu terus. Coba diubah untuk memikirkan apa yang ada di masa sekarang dulu gitu. Nah, lalu kalau itu sudah 14 hari, ada terus ya hilang minat, sedih mendalam, kemudian aktivitas berkurang, sehingga kelelahan fisiknya muncul terus, ya, maka teman-teman butuh bantuan profesional. Ya, jadi kalau udah 14 hari menetap, maka baiknya cari bantuan profesional gitu. Seperti itu. Jadi memang kalau sudah terasa sangat lama ya, untuk misal rentang lebih dari seminggu gitu, emang ada baiknya mencoba dari diri sendiri kemudian ke profesional ya Kak Aji. Iya, benar. Kalau misalnya nih kita memposisikan diri sebagai temannya gitu kan, kadang kita punya teman yang kita rasa kenapa ya dia kok akhir-akhir ini sedih terus, kemudian tidak seperti biasanya begitu. Tindakan yang bisa kita lakukan sebagai teman itu ngapain Kak Aji? Oke, nah yang pertama teman-teman boleh mencoba melakukan pendekatan ya. Kalau kita tahu ada perubahan perilaku, kuncinya di situ. Ada perubahan perilaku teman kita yang tadinya riang gembira gitu ya, seru, tapi terus tiba-tiba pendiam, nggak mau diajak ketemu, nggak berangkat kuliah, dan lain sebagainya. Itu kan perubahan perilaku ya. Nah, maka teman-teman boleh melakukan pendekatan. Misalnya boleh ditanya gitu, ada kendala apa yang mungkin membuat teman-teman jadi tidak berangkat kuliah misalnya, atau tidak mengerjakan tugas gitu. Nah, pada saat misalnya kita melakukan pendekatan dan teman itu tidak mau untuk bercerita, tidak perlu memaksakan. Ya, jadi kenapa sih? Kadang-kadang kan gitu ya. Iya. Nah, itu ditahan dulu gitu. Sampaikan aja bahwa jika kamu butuh teman untuk cerita, aku ada loh di sini, misalnya gitu. Atau kalau kamu ngerasa sedih terus gitu ya, mungkin ada baiknya untuk mencari bantuan profesional. Ini aku ada loh informasinya di mana, misalnya kayak gitu. Sehingga kita memberikan dukungan informasi dulu kalau memang dia belum mau terbuka kepada kita. Kan mungkin permasalahannya ada di pertemanan ya, sehingga kalau cerita sama teman ada kekhawatiran. Jadi kita boleh memberikan dukungan informasi. Kita kasih aja informasi, kalau kamu butuh cerita, teman curhat, ini loh aku ada nih informasinya, gitu. Nah, kalau teman kalian udah mau cerita nih, terus responnya gimana? Biar dia nggak ngerasa, misalnya malah justru ngerasa di judgment dan lain sebagainya. Nah, teman-teman boleh aja nih, misalnya dia lagi cerita gitu ya, teman-teman boleh katakan, oh ya, lalu misalnya gitu. Udah 3 kata itu aja. Oh ya, lalu misalnya gitu. Nah, jadi nggak perlu, oh ya tuh, dia tuh begini-begini. Kita nambahin, atau justru kita membandingkan dengan penderitaan kita. Alah, kamu kayak gitu aja masih kecil. Kalau aku nih loh, begini-begini. Nah, atau misalnya, kamu tuh harusnya berdoa, lebih banyak ibadah, lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Nah, itu sangat tidak dianjurkan, teman-teman. Respon-respon seperti itu. Karena membuat dia malah kadang-kadang merasa tidak diterima ya. Akhirnya tidak mau cerita. Jadi 3 kata itu tadi aja. Oh, ya, lalu biarin dia keluar semua dulu. Nah, kalau sudah mulai bisa keluar cerita semuanya, nanti teman-teman boleh kayaknya ini ya, kamu memang lagi berat banget rasanya ya. Gimana kalau coba deh cari bantuan profesional. Nih aku ada informasinya. Kalau kamu butuh ditemenin, ayo aku temani. Nah, kayak gitu bisa dilakukan, Ri. Seperti itu. Jadi justru ini ya, ketika teman kita sudah terbuka, kita belajar menjadi pendengar yang baik gitu ya Kak Aji. Ya, benar banget. Kadang nih kan
misalnya mungkin temennya udah cerita gitu, cuma kita bingung apakah kita harus hanya sebagai pendengar yang baik atau mungkin kita juga harus nih memberikan solusi gitu. Mungkin teman kita seperti butuh jalan keluar dan kita bisa memberi saran gitu. Tapi sebenarnya sebaiknya kita memberikan solusi nggak sih Kak Aceh, atau kita langsung mengarahkan untuk ke profesional mungkin jika memang teman kita membutuhkan. Oke, nah tolok ukur atau indikator teman kita minta solusi adalah kalau dia tanya, aku mesti gimana ya? Gitu. Kalau kalimat itu tidak muncul, berarti tidak butuh solusi. Mungkin dia hanya butuh didengerin, mungkin butuh ditemenin, mungkin butuh ngobrol-ngobrol cantik sambil minum gitu kan. Iya. Minum SQ nggak? Minum SQ, bukan minum yang lain ya. Iya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kira-kira menurutmu aku harus gimana ya? Gitu. Nah, teman-teman boleh merespon dengan cara begini. Oke, tadi kamu ngerasa berat ya karena 1, 2, 3 feedback. Apa yang dia sampaikan tuh direfleksikan lagi. Oke, tadi tuh kamu ngerasa berat banget ya, kamu ngerasa kesulitan untuk memutuskan. Coba yuk kita rangkum. Tadi permasalahanmu ada di 1, 2, 3. Gitu. Coba kita cari alternatif solusinya. Menurutmu kalau kita menghadapi situasi seperti ini, yang alternatif yang mungkin bisa kita pikirkan apa? Gitu. Misalnya ada 2 opsi. Kalau yang pertama plusnya gimana, minusnya gimana menurutmu? Kalau yang kedua plusnya gimana, minusnya gimana menurutmu? Gitu. Ketika dia masih bisa diajak untuk diskusi. Iya. Ya, kalau dia nggak bisa diajak diskusi dan kita juga khawatir memberikan saran malah justru keliru, sampaikan aja. Kamu memang rasanya butuh saran ya, butuh didampingi ya untuk nemu solusinya gimana. Tapi kok rasanya aku belum kompeten ya, atau rasanya aku belum mampu ya untuk membantumu ke solusi di sana. Nah, ini aku punya informasi nih. Mungkin kalau kita perlu nih bantuan profesional, bisa ke psikolog, nih aku ada informasinya gitu. Kita bisa tanya untuk membantumu mencari alternatif solusi gitu. Kayak gitu boleh. Iya. Oh, berarti kita nunggu isyarat dulu ya dari teman kita. Mungkin jika memang dia bertanya gitu untuk solusinya seperti apa ya kira-kira gitu. Baru kita bisa respon dengan saran yang kita punya gitu ya Kak Aji. Iya, betul, betul. Kemudian nih, misalnya teman kita sudah cerita, kemudian dia tidak emang ingin cuma didengerin aja gitu kan. Kadang kita bingung juga yang responnya. Kadang ada yang respon sabar ya, semangat ya. Nah, itu tuh sebenarnya boleh nggak sih Kak Aci, atau itu tuh sebenarnya justru bikin teman kita ngerasa kayak ya elah disuruh sabar mulu gitu. Itu sebenarnya gimana sih Kak Aci? Kamu sih nggak ngerasain kayak aku gitu kan. Coba aja kamu jadi aku gitu kan. Nah iya itu. Nah sebaiknya kata-kata sabar, kemudian berdoa atau mendekatkan diri ke Tuhan gitu, itu nanti ya. Jadi kita bisa aja kok kemudian menunjukkan empati kita itu tanpa dengan ucapan. Gitu. Karena kalau ucapan kan kadang-kadang kadang-kadang malah justru membuat dia berpikir dengan persepsinya sendiri gitu kan. Nah boleh aja kita, oh ya lagi berat banget ya gitu kan, boleh sambil diusap kalau sesama jenis ya. Atau kalau memang kita udah deket banget gitu ya, jadi pegang itu nggak masalah untuk dia gitu. Oh ya lagi berat banget ya misalnya gitu. Divalidasi emosinya aja nggak apa-apa, Ri. Jadi misalnya dia nangis gitu, sedih banget ya gitu, lagi nggak enak banget ya gitu. Iya aku paham kok, nggak apa-apa. Kamu boleh kok nangis, ini aku temenin kayak gitu. Memang lagi nggak enak banget ya gitu, tuh boleh. Gitu. Jadi lebih baik kita mengucapkan kata-kata, kalau misalnya bingung gitu yang mau respon apa, mungkin kita sudah menjadi pendengar yang baik, kita sudah mendengarkan ceritanya gitu, mungkin kita bisa memvalidasi emosinya, mungkin ketika dia marah boleh diluapkan dalam batas gitu ya Kak Aji ya. Asal aman ya untuk
dirinya, untuk orang lain, dan untuk lingkungan. Mengekspresikan itu yang sehat seperti itu. Oh, seperti itu. Gitu. Iya. Kemudian kadang juga nih ketika teman kita udah cerita gitu, kemudian kita bilang ada yang responnya itu refleks, udah jangan nangis, nggak apa-apa gitu, berarti juga jangan ya Kak Aci ya, justru menahan emosi teman kita. Yes, benar. Nah, emosi itu, Sobat Q, emosi itu adalah energi in motion. Jadi energi yang gerak terus. Ketika misalnya kita ada katup nih, ada wadah gitu ya, terus itu isinya emosi, isinya energi, terus kita tekan terus. Kan energi itu, kalau hukum kekekalan energi, dia nggak bisa hilang kan? Cuma berubah jadi wujud belajar kan? IPA nih ya. Udah lupa ya. Kan jadi berubah wujud kan, energi itu kan nggak bisa hilang. Nah, kalau misalnya dia diteken nih, tadinya tuh wujudnya beneran nangis, beneran energinya tuh muncul dalam bentuk emosi. Kita tekan, dia berubah wujud, Ri. Jadi apa? Jadi keluhan fisik. Sesek, terus justru mungkin berdebar-debar, tegang. Makanya ada yang nggak bisa nangis, tapi cuma tangannya kaku gitu kan. Nah, itu karena tadi energinya ditekan, kemudian dia pindah ke katup lain yang lebih mudah untuk dibuka, yaitu energi fisiknya. Fisik. Itu malah justru bahaya. Jadi kalau memang dia lagi nangis, oke, nggak apa-apa, kamu memang lagi pengen nangis ya, yuk sini aku temenin, gitu boleh. Diberi waktu nanti ya, kalau ya, nanti boleh sambil diusap, sambil ditenangkan, iya lagi nggak enak banget ya, gitu kan. Kemudian kalau sudah, yuk coba nafas yuk, gitu. Yuk nafas yuk bentar, yuk nafas. Tarik nafas dalam, hembusin. Enggak, kemudian nanti pelan-pelan energinya juga akan reda, akan turun, gitu. Oh gitu. Berarti memang kita berikan waktu gitu ya untuk sudah diluapkan aja, jangan justru jangan nangis nggak apa-apa gitu ya. Kita boleh memvalidasi emosinya, tapi kita boleh tidak setuju dengan perilakunya, Ri. Contoh misalnya, aku tuh sebel banget, aku marah banget sama pacarku karena dia selingkuh, misalnya gitu. Oh, nanti aku akan bakar rumahnya, misalnya gitu ya. Nah, yang ekstrim ya gitu ya. Misalnya kayak gitu. Nah, kita boleh setuju dengan emosinya, kita boleh memvalidasi emosinya. Oh, kamu itu marah banget ya, sampai rasanya kayak pengen bakar rumah pacarmu gitu. Tapi kok aku nggak terlalu setuju ya dengan perilakumu itu. Kira-kira konsekuensinya apa ketika kamu melakukan itu gitu. Jadi kita boleh memvalidasi emosinya, tapi kita boleh tidak setuju dengan perilakunya yang mungkin membahayakan dirinya, orang lain, atau lingkungan. Gitu. Gitu. Mungkin kalau misalnya ketika kita, itu kan seperti respon ya, ketika dia mengekspresikan emosinya gitu, kemudian justru teman kita ini merasa kayak, ih kamu nih apa sih gitu, aku lagi emosi banget, kenapa malah kamu ngeresponnya kayak gitu, kayak mungkin dia dari teman kita sendiri mungkin hanya ekspresif, nggak secara literal gitu ya, nggak mungkin beneran membakar rumahnya gitu, cuma kalau respon kita seperti itu mungkin nggak sih nanti justru menyakiti perasaan teman kita atau kayak gimana gitu Kak Aji? Makanya kalau kita lihat emosi teman kita lagi panas tuh, kayak apapun emosinya, tuh, misalnya kayak ada termometer tuh, Ri, di dalam tubuh kita nih. Tuh. Kalau suhunya udah naik, emosinya udah tereskalasi, kebutuhan dia bukan untuk dinasehati, tapi untuk diturunkan dulu, gitu. Makanya tadi kita perlu 3 yang tadi. Oh, dia, lalu, gitu dulu aja. Sampai dia kayaknya energinya udah turun. Kalau kita cek pakai termometer tuh ya, kita bayangin pakai termometer tuh udah turun gitu ya. Baru kemudian kita bisa mengajak dia pelan-pelan untuk mengaktifkan proses berpikir. Karena emosi itu adanya di otak bagian tengah, namanya amigdala. Itu kalau dia on,
ya, dia alarmnya bunyi, maka otak untuk berpikir di area depan, namanya prefrontal cortex, itu nggak berfungsi dengan optimal. Akan ada hambatan, ada kesulitan. Padahal otak di bagian sini itu berfungsi untuk judgement, untuk analisa, untuk pengambilan keputusan. Nah, semuanya ada di situ. Jadi orang lagi marah diajak mikir, nggak akan bisa. Iya, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Jadi diredakan dulu, amigdalanya udah off, baru kemudian perlahan di area depan bisa kemudian dioptimalkan fungsinya. Iya. Gitu. Oh, seperti itu. Nah, jadi redain dulu. Iya, iya. Kalau Gitu. misalnya nih Kak Aci ketika posisinya on gitu, dia kemudian dia larinya ke fisik gitu, mungkin mukulin tembok yang sampai melukai dirinya sendiri. Kita kan mau masuk itu gimana caranya ya Kak? Maksudnya supaya dia itu reda dulu, tapi kalau misal kita nunggu reda, takutnya udah terlanjur terluka gitu. Itu baiknya gimana Kak Aci? Kalau energinya besar banget, boleh disubstitusi ke aktivitas yang menyalurkan energi tapi tidak melukai diri. Misalnya, oh, dia mukulin tembok nih, boleh ini dulu, dipegang, ditarik, kemudian oke, aku tahu kamu pengen mukul sesuatu. Yuk kita cari yang lain yang itu tidak melukaimu. Mau mukul kasur, mau mukul bantal, mau mukul guling, itu masih lebih aman ya dibandingkan dengan memukul tembok atau mungkin memukulkan kepala ke tembok gitu. Nah, jadi memang perlu skill ya. Kalau udah ekstrim-ekstrim kayak gitu, baiknya ketika emosinya udah reda, saranin ke psikolog. Jadi sehingga pola itu tidak berulang, Ri. Karena kadang-kadang polanya kan berulang kan. Iya, iya. Kayak gitu. Kalau misalnya posisi kejadian itu ada pada diri kita gitu Kak. Jadi misalnya kita kan lagi nggak bisa mikir ya ketika amigdala on itu. Jadi rasanya emosi banget, kita nggak bisa nahan gitu. Tapi posisinya kita sedang sendiri gitu. Itu gimana Kak caranya supaya mungkin preventif ke depannya tidak terjadi lagi, atau mungkin ketika saat itu tuh sebenarnya bisa kita hentikan dari diri kita sendiri. Memang perlu sadar ya, aware terhadap emosi kita tuh kayak gimana. Oh, ini udah mulai naik nih, oh ini udah mulai naik. Kalau aku biarin, aku bisa melukai diriku sendiri. Maka sebaiknya preventifnya, kalau kita udah mulai naik, kita tahu tolok ukurnya seberapa, yang kita nggak bisa kendalikan diri, maka segera cari bantuan. Telepon teman, terhubung dengan orang lain, meskipun by video call, by apa, distraksi, atau mungkin kalau rasanya kayak pengen marah banget, nyuci. Itu ada tuh klienku yang kalau marah, daripada mukul tembok, ya udah deh aku nyuci pakai tangan gitu kan. Jadi tersalurkan. Ya, tersalurkan kan emosinya, energinya tuh tersalurkan. Habis itu capek, terus dia bisa istirahat, bisa tidur gitu. Nah, ada banyak alternatif. Tapi kalau misalnya kita udah ngerasa overwhelmed banget, rasanya kayak pengen melukai diri sendiri atau melukai benda atau orang lain, nah itu memang kita butuh untuk segera cari bantuan ke profesional. Ya, distraksi dulu, coba dialihkan, disubstitusi dengan yang aman. Kalau ada yang pengen nyakitin diri sendiri, coba boleh pegang es batu, rasain misalnya ya, kan sebenarnya agak sakit kan kalau pegang dingin gitu kan. Nah, atau nulis atau tadi nyuci baju atau hal-hal lain yang cukup aman. Jadi yang penting koridornya itu aman untuk diri sendiri, orang lain, sama lingkungan. Mau semarah apapun, kalau kita dengan 3 itu sebetulnya masih cukup aman ya, gitu. Oh, seperti itu. Jadi ini ya, kita cari aktivitas lain untuk mengalirkan ekspresi marahnya mungkin. Energinya perlu disalurkan. Iya, iya. Jadi mungkin untuk preventifnya bisa kita belajar gitu ya dari sebelumnya. Oh, ketika aku emosi sebaiknya olahraga atau mungkin cuci baju. Jadi ketika terjadi lagi di kedepannya itu udah tahu, oh aku harus lebih baik kusalurkan ke aktivitas ini, seperti itu ya Kak. Ya, betul. Kembali lagi nih ke topik
bahagia ya. Mungkin ketika misalnya untuk ekspresi marah ini kan juga harus diluapkan gitu. Misalnya ketika udah marah gitu, nggak sadar gitu tiba-tiba marah, tapi rasanya juga kok aku marah ya, aku gimana caranya supaya dia ini menetralisir marahnya untuk lebih netral, kemudian dia mungkin lupa gitu caranya bahagia atau kayak gimana ya, mungkin rasanya kalau udah habis marah harus menetralkan dengan bahagia, atau gimana sih Kak Aci sebenarnya untuk menetralkan emosi kita gitu. Nah, lawannya marah bukan berarti bahagia. Lawannya sedih bukan berarti bahagia, gitu ya. Jadi itu adalah emosi-emosi yang kadang-kadang bisa mix feelings kita rasain, kadang-kadang bisa single aja, muncul begitu aja. Nah, tetapi kalau kita habis merasakan emosi yang tidak menyenangkan, kita tidak perlu memaksakan diri untuk jadi langsung menyenangkan. Jadi langsung switch gitu. Kalau kita ibaratkan emosi yang tidak menyenangkan itu di kurva yang bawah gitu ya, yang minus gitu kan. Nah, kita nggak harus terus langsung jadi positif. Habis marah terus langsung happy gitu kan, langsung senyum apa segala macam, malah justru kadang jadi ngerasa ih kok aneh ya gitu kan. Paling enggak netral dulu, kan ada sumbu tengah tuh yang nol kan. Nah, dienolkan dulu. Paling enggak tenang dulu. Gitu. Jadi kalau habis marah, stabilisasi emosi bisa dengan melakukan relaksasi nafas. Kayak tadi, tarik nafas panjang, hembuskan gitu ya. Pikirannya fokus ke nafas. Sehingga kemudian nanti harapannya bisa netral. Gitu. Baru setelahnya, kalau memang ada hal yang membuat bahagia, ya boleh bahagia juga. Gitu. Oke. Ini nggak terasa udah hampir 50 menit ya Kak Aci, kita hampir sejam kita ngobrol-ngobrol bincang inspirasi ini. Nah, mungkin kita buka. Minum dulu ya. Iya boleh, minum SQ dulu. Iya, jadi mungkin ini boleh dari Sobat Q. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti untuk Sobat Q yang terpilih juga akan kita kirimkan nih SQ atau merchandise gratisnya. Jadi nanti untuk Sobat Q bisa langsung menuliskan pertanyaan nih sebelum sesi nanti kita tutup gitu. Nah mungkin sambil nunggu Sobat Q bertanya, atau mungkin untuk pancingan ya, mungkin ada yang bingung, aduh tanyanya gimana gitu. Nah dari Riri sendiri nih mau tanya Kak Aci, kalau misalnya kita posisinya sedih gitu, kemudian ngerasa kayak harus gitu, misalnya ada acara penting yang mengharuskan dia untuk jangan sedih gitu. Nah itu boleh nggak sih Kak Aci kalau misalnya kita kayak aku harus bahagia kayak mensugesti diri gitu, sebenarnya memaksakan diri nggak sih gitu? Menurutmu gimana Ri? Terlalu memaksakan nggak? Sebenarnya terlalu memaksakan ya, tapi kayak terpaksa juga gitu mungkin kondisinya. Itu sebenarnya gimana Kak Aci? Netral dulu. Jadi biarkan netral dulu. Oke, ini aku lagi ngerasa nggak enak, tapi aku perlu tetap ramah misalnya. Ya, ada tuh tulisanku di Instagram ya teman-teman, nanti boleh cek. Ketika marah, tetapi harus ramah. Nah, jadi kita memang perlu menyadari dulu, ini aku lagi marah, atau lagi sedih, atau lagi nggak enak, tapi kemudian situasi nggak mengizinkan itu gitu. Boleh bilang sama dirinya, oke, kamu lagi sedih, sekarang kita tenang dulu ya, karena kita perlu kerja, misalnya gitu. Terus nafas, hembusin, tarik nafas, disembusin. Jadi netral dulu, baru setelah itu next-nya apa? Kita harus apa? Misalnya jadi MC, yang memang mesti ceria, yang memang mesti senyum, gitu kan? Nah, kalau masih ada rasa sedih, setelah tugas kita selesai, sedihnya boleh disapa lagi. Oh, tadi kayaknya sedih karena apa? Ditulis boleh, aku tuh sedih karena begini, dan lain sebagainya. Untuk mengekspresikan si sedihnya, biar tidak manifestasinya ke keluhan fisik. Oh, gitu. Berarti tetap dalam kondisi misalnya emosi kita negatif itu harus kita netralkan dulu ya, untuk supaya kita bisa naik ke emosi positif gitu. Next-nya apa? Ya. Oh gitu. Oke. Ini ada selalu yang tanya netral juga dulu. yang sama ya.
mau tanya Kak, apa bisa kita mengontrol emosi yang negatif jadi emosi positif? Itu berarti kembali lagi ke yang tadi ya Kak Aci? Ya. Ya, harus dinetralkan terlebih dahulu ya. Mm-mm. Ini juga ada Netral dulu. pertanyaan lagi. Kak mau bertanya cara mengatasi agar tetap happy ketika terlalu khawatir sama masa depan gitu. Sampai-sampai sering mimpi buruk dan juga banyak tekanan, misal pekerjaan, jodoh, keuangan, dan lain-lain. Wah, ini kayaknya Sobat Q yang lain juga merasakan hal yang sama kayaknya ya. Iya. Jadi kalau kita lagi khawatir, kita lagi sedih, itu ya diterima dulu. Oh ya nih, aku lagi sedih, aku lagi khawatir. Apalagi ketika kita memikirkan masa depan. Kan belum kejadian. Jadi memang kadang-kadang membuat kita jadi berpikir jauh gitu ya. Aduh, jangan-jangan nanti ini, jangan-jangan nanti itu gitu. Overthinking gitu Nah, ya Kak Aji ya? yes, bener. Apalagi di jam rawan overthinking. Tuh, jam berapa? Iya, malam-malam Jam ya. 10 ke atas gitu ya, jam 1. Nah, itu jam rawan overthinking. Biasanya mood kita jadi turun, kita jadi sedih. Karena apa? Tadi ya, teman-teman kalau Sobat Q nyimak tuh di awal udah aku sampaikan, mood itu, emosi itu adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Nah, kalau kita udah memikirkan hal yang ada di masa depan dengan pikiran memprediksi, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti masa depanku begitu misalnya. Nah, itu akan membuat kita jadi khawatir, kita jadi sedih. Jadi tipsnya untuk bisa netral adalah coba ditarik ke masa sekarang. Pikirannya, perhatiannya, semuanya tuh difokuskan ke masa sekarang. Oke, itu belum tentu terjadi. Sekarang apa yang ada di depan mata? Oh, udah jam 1 malam. Berarti aku butuh istirahat gitu. Kalau pikiran itu muncul, anggap iklan. Jadi tidak perlu difokuskan. Kita fokusnya ke situasi yang sedang diperlukan saat itu, jadikan fokus. Gitu. Biar netral. Iya. Cuma kan kadang ketika di fase overthinking gitu ya Kak Aci, kadang nggak pinginnya nggak mikirin gitu, tapi tiba-tiba kepikiran terus gitu. Itu gimana cara mengatasinya Kak Aci? Atau dipaksa tidur aja atau kayak gimana? Kadang-kadang kita overthinking karena overthinking terhadap pikiran kita sendiri ya. Iya. Ini kenapa sih kok aku mikir ini terus gitu kan? Iya. Nah, memang kita perlu untuk menyadari. Jadi pikiran itu ada yang menganalogikan seperti kelinci itu, loncat ke sana kemari atau seperti monyet ya, bergelantungan ke sana kemari gitu. Nah, kita perlu menyadari bahwa itu adalah pikiran, bukan kenyataan. Ya, kenyataannya aku masih di sini, di tempat tidur, dengan kondisi lampu sudah padam, dengan kondisi badanku capek sebenarnya, tapi pikiranku aktif terus. Jadi, fokusin ke situasi yang ada di masa sekarang gitu. Sadar kalau udah mulai ngikutin si monyetnya loncat-loncat, berhenti, stop, pause dulu. Oke, apa nih yang bisa aku fokusin sekarang? Coba dengerin detak jarum jamnya, atau kemudian coba fokus ke nafas, coba rasakan udara di sekitar gitu. Jadi perhatiannya mesti ke situasi sekarang dan saat ini. Gitu. Jadi lebih ke menyadarkan diri sendiri ya, kalau itu emang cuma pikiran kita, bukan sebenarnya kejadian. Pikiran adalah pikiran, bukan kenyataan. Oke, ini juga ada yang tanya lagi nih Kak Aci. Kak, saya sering marah ke satu orang, cuma karena menghormati kedudukannya akhirnya kelamaan dipendam. Gimana tipsnya meledakkan emosi ke orang tersebut dengan cara yang elegan dan sopan? Harus diledakkan ke orang tersebut kah? Iya. Atau diledakkan di satu ruangan yang nggak ada siapa-siapa, mungkin bisa. Nah, jadi gini teman-teman, prinsipnya emosi itu milik kita. Ya, meskipun kadang-kadang itu dipicu oleh orang lain. Tapi yang bertanggung jawab untuk kelola emosi ya diri kita. Gitu. Kalau rumah kita kebakar nih ibaratnya, Riri lagi jajan gitu, beli SQ di depan. Terus pas balik, wah kok rumahku kebakar gitu.
Terus tiba-tiba ada orang yang bawa jerigen keluar dari rumahnya Riri. Nah, Riri mau ngapain? Coba. Kira-kira mau ngapain, Ri? Nanya. Ayo. Nanya ke siapa? Orang tersebut. Apa? Ke orang itu. Nanya apa kira-kira? Itu jerigen apa? Oh, oke. Ditanya jerigen apa gitu ya, memastikan gitu ya, Ria. Memastikan. Oke. Nah, kalau kita analogikan dalam tadi ya, kasus yang tadi, rumah kita terbakar itu adalah emosi yang muncul. Kadang-kadang kita terlena untuk mencari siapa sih yang bakar rumahku, kita. Kemudian kita pointing someone atau seseorang yang kita anggap orang itu yang sudah bakar rumahku. Gitu. Nah, lalu kita fokusnya adalah untuk mengejar si orang itu, kemudian mungkin mengekspresikan kemarahan kepada orang tersebut. Padahal waktunya jalan terus. Kalau kita mencari orang yang bisa kita persalahkan atau kita mintai tanggung jawab, kadang-kadang rumah kita udah habis kebakar. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah padamin dulu api di rumahmu, gitu. Kita boleh nanti sampaikan ke orang tersebut dengan asertif bahwa aku sebetulnya dulu terluka karena tindakanmu A, B, C, D, E, gitu ya. Tetapi teman-teman butuh untuk meledakkan dulu emosi marahnya itu secara mandiri. Ditulis aja, kayak bikin surat untuk orang tersebut, tulisin semuanya, mau pakai kata-kata yang kotor pun juga boleh, karena nanti nggak akan dikasih ke orangnya, teman-teman nggak perlu baca, langsung dibuang aja. Yang penting itu dikeluarin dulu. Nah, kalau dia udah meledak, ya, di tempat yang aman tadi, baru kemudian kita boleh untuk sampaikan kepada orang tersebut. Gitu. Poinnya aja. Oh, dulu sebetulnya aku terluka karena tindakanmu yang mana. Bukan aku marah karena kamu begini-begini. Gitu. Tapi tindakanmu yang mana yang membuatku marah. Gitu. Nah, jadi menyatakan tindakannya ya. Ya, benar. Kalau muatan emosi kita udah keluar loh ya, dengan cara yang aman. Gitu. Oke. Ini ada yang tanya lagi nih Kak Aci. Mau tanya kalau punya temen yang mood swing-nya parah, sekarang happy, semenit kemudian bisa tiba-tiba bete, mau nyapa. Iya, kitanya takut nanya ada apa, dianya diem, didiemin dia makin bete. Kita harus apa nih Kak Aci? Aduh, serba salah ya, Ri, kalau begitu ya. Ya, kalau memang ada indikasi tersebut, sebetulnya memang perlu bantuan ya untuk diperiksa lebih lanjut. Tetapi kalau teman-teman masih belum berani atau belum memungkinkan untuk sampaikan bahwa mungkin kamu butuh bantuan, mungkin kamu butuh periksa lebih lanjut gitu ya. Jadi teman yang sebaik mungkin yang kalian bisa dulu aja gitu. Tidak perlu terpancing. Jadi misalnya dianya bete gitu ya, padahal lagi kerja kelompok, udah fokus aja. Ini tujuanku apa di sini gitu. Tidak perlu terpancing, tetap berbuat baik karena itu yang merepresentasikan bagaimana karakter individu teman-teman sendiri, kalian sendiri gitu. Tidak perlu ikut-ikut jadi cranky juga gitu ya, karena malah justru membuat kalian jadi sedikit banyak berubah mirip-mirip seperti dia kan. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin ketika dia seketika mood swing gitu, mungkin ya sudah tetap kita temani, tetap kita dampingi, tapi tidak perlu dikejar begitu ya Kak Aci. Oke. Mungkin nanti ketika moodnya sudah kembali normal, kembali tidak bete gitu, mungkin baru bisa kita kita ajak bicara gitu ya Kak Aci. Iya. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya Kak Aci, penutup. Oke. Iya, ini nggak terasa nih, udah sebentar lagi sudah jam 5 lebih. Ini ada pertanyaan, misal kita pernah di posisi terpuruk gitu selama tadi ya yang sudah disebutkan dalam rentang waktu 14 hari dan belajar berproses sendiri untuk lebih baik. Itu
butuh waktu, effort, dan ada perbedaan diri gitu. Bagaimana jika polanya ini berulang di waktu lain gitu, pola di mana dia merasa ada di posisi terpuruk gitu. Oke. Nah, terima kasih sekali sudah berusaha untuk mencoba berubah ya, meskipun ada kendala lagi. Itu bukan berarti bahwa apa yang sudah diusahakan di masa lalu itu juga tidak ada artinya gitu. Itu tetap ada artinya, tetapi mungkin memang situasi yang baru itu cukup berat atau situasi yang baru sehingga pola-pola kita belum terbentuk dengan cukup optimal gitu ya. Jadi terulang lagi gitu. Nah, jika teman-teman sudah mengusahakan secara pribadi, secara mandiri, tetapi memang masih mengalami kendala, teman-teman boleh coba untuk terbuka dengan orang lain gitu ya. Ini cara yang bisa dicoba gitu ya. Coba sharing kepada teman, kepada keluarga, siapa tahu punya alternatif yang lain, atau siapa tahu bisa menjadi reflektor dari pola-pola kalian, sehingga kalian bisa menemukan, oh ini yang masih perlu kuubah gitu ya. Tapi jika kalian belum menemukan partner untuk berproses dari lingkungan sekitar, teman-teman boleh untuk mengakses bantuan profesional gitu. Tidak perlu tunggu masalahmu jadi rumit dulu untuk konsultasi dengan psikolog gitu. Jadi silahkan dicoba dulu. Iya. Berarti memang nggak ada salahnya ya. Memang kita bangkit sendiri, sudah kuat itu bukan berarti ketika polanya berulang nggak ada artinya gitu ya Kak. Emang ya, seperti benar, yang sudah disebutkan tadi emang butuh effort dan juga takes time ya. Ya, betul. Terima kasih untuk semua sobatku yang sudah bertanya. Mungkin semoga dari bincang inspirasi ini masalahnya dan juga pertanyaannya terjawab. Kemudian tetap semangat juga untuk semua sobatku untuk terus menstabilkan emosinya, untuk selalu berjuang di setiap masalahnya. Mungkin Kak Aci ada 1-2 patah kata nih untuk menutup bincang inspirasi pada sore hari ini, karena nggak terasa juga ya udah di penghujung acara. Iya ya, ternyata. Nah, teman-teman, mungkin pesanku simpel aja sih. Teman-teman boleh berpetualang ke dunia luar. Mencari apa yang teman-teman impikan, mencari apa yang teman-teman cita-citakan gitu ya. Berpetualang ke dunia luar itu sangat boleh gitu. Tetapi ingat untuk berpetualang ke dalam diri sendiri juga. Menemukan apa saja yang menjadi kekuatanku, menemukan isu-isu yang masih butuh aku kelola, sehingga dalam perjalanannya nanti teman-teman bisa merasa nyaman. Jika masih kesulitan untuk melakukan petualangan ke dalam dirimu, tak perlu segan. Kami para psikolog klinis siap untuk menemani perjalanan teman-teman semuanya. Gitu, Ri. Siap. Terima kasih Kak Aci atas bincang inspirasinya pada sore hari ini, sangat menginspirasi. Kita juga jadi dapat insight baru dari sobat-sobatku juga sudah interaktif nih ya, tadi tanya-tanya sudah Kak Aci jawab juga. Mungkin sebagai tambahan info juga untuk sobatku mungkin yang tadi sudah bertanya ya, nanti akan Minkyu kontak juga untuk hadiahnya karena sudah aktif berpartisipasi dalam live sore hari ini, juga sudah mendengarkan dari awal ya. Terima kasih Sobat Q. Kemudian terutama terima kasih juga Kak Aci sudah memberikan insight-insightnya, sangat menginspirasi di sore hari ini gitu. Terima kasih banyak semuanya. Mungkin untuk bincang inspirasi pada sore hari ini kita tutup dan sampai jumpa di bincang inspirasi berikutnya. Ya, terima kasih semuanya. Dah, aku pamit ya, Sobat Q semua. Terima kasih banyak Kak Aci. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Dadah. Untuk Sobat Q yang tadi sudah bertanya,
dan juga sudah komen di postingan mengenai bincang inspirasi sore hari ini. Nanti bakal Minkyu umumkan di lewat story Instagram @sq.id, kemudian nanti juga akan Minkyu kontak lewat DM. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di bincang inspirasi berikutnya. Terima kasih, selamat sore, dan tetap sehat dari segi fisik maupun mental. Dadah!